Ibu guru hebat seprovinsi Riau. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam seminar online Visi Tibat 5 sesi ke-6 pada tanggal 19 Agustus 2019. Mohon maaf, ini sudah ada keterlambatan kita mengawali segala sesuatunya pada sesi 6 ini. Yang bertindak sebagai presenter adalah Ibu Iza, SPD. Beliau merupakan guru di mana, Bu? Bu Iza? SMA 1 13 Koto Kampar, Bu. SMA N13 Koto Kampar. Kemudian sebagai moderator Ibu Vira Hardiani dan saya sendiri Devi Suryanti dari SMP Negeri 2 Dumai bertugas sebagai host pada pertemuan kita ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta Vicon pada sesi ini. Yang pertama, peserta Vicon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi, yang merasa mic-nya masih unmute, mohon dimute-kan sekarang. Terima kasih. Kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara langsung kepada pemateri. Setelah moderator mempersilahkan bertanya. Dan yang terakhir, yang juga penting adalah baik peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share di kolom chat. Baiklah, kepada moderator Ibu Vira Hardiani, saya persilahkan untuk mulai. Terima kasih kepada Ibu Vira. Halo Ibu Vira. Halo Ibu Vira. Ibu Vira. Ibu moderator. Halo. Kepada Ibu Vira Hardiani sebagai moderator pada sesi malam ini, saya persilahkan. Halo. Udah ada Ibu Viranya? Terlempar kali Ibu Vira. Siapa yang moderator malam ini? Pengganti Ibu Vira. Oh, Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Bu Vira, suaranya nggak terdengar, Bu Vira. Bu Vira, suaranya tidak terdengar. Halo, Ibu Vira. Gimana, Bu? Bisa langsung kita mulai. Halo Bu Vira, suara Bu Vira tidak terdengar. Halo, Ibu Vira. Bagaimana nih Bu? Apa ada moderatornya malam ini? Coba Bu Vira HP-nya diapakan Bu Vira Bu Vira cas dah.
Nggak jelas ya. Bu Desi, coba Ya, dimulai dulu atau mic Bu Piranya, Bu. ya, tunggu ya bentar ya. Sudah tadi Bu. Coba kalau udah di apa lagi, Bu? Udah Bu Pira? Gimana Bu Fira, bisa? Halo? Halo Bu Fira, gimana? Bisa saya alihkan ke moderator? Kalau tukar dengan Ibu Rita dulu gimana? Nanti Bu Fira masuk ke sesi 7. Jadi Ibu Rita naik dulu jadi moderator untuk sesi 6. Gimana Bu Rita? Boleh, Bu. Bu Fira lagi berjuang juga dengan sinyalnya mungkin. Kalau kita tunggu mungkin kita menghabiskan waktu. Jadi kalau bisa bantu Ibu Rita maju ke sesi 6 jadi moderator dan Bu Fira di sesi 7. Oke, Bu. Nah, instruktur yang lain boleh? Ya, Bu. Kayaknya Bu Fira ada terlempar ini, Bu. Oke, Bu Rita. Ya, Ya, Bu. Ibu Rita aja dulu sebagai moderator sesi 6 ya. Nanti digantikan Bu Fira untuk sesi Oke. apa. Oke. Oke, Bu. Nggak masalah. Oke, Bu Desi, kita ulang lagi. Baiklah kepada moderator Ibu Rita, saya Ya. persilakan langsung aja Bu, karena kita berhubung waktu sudah lewat 3. Baik, Ya Bu. Bu, saya persilakan ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guru-guru hebat semua. PCT kelima. Kita malam ini sesi 9. Sesi ke-6, 19 Agustus 2019, di mana presenter kita adalah Bu Iza SPD yang berasal dari SMA AN 113 Kota Kampar. Kepada Ibu Iza kita persilakan membacakan seminarnya atau makalahnya dengan judul Pembelajaran Abad 21. Silakan Bu Iza. Terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya. Baik, saya akan coba memulai materi saya yang berjudul Pembelajaran di Abad 21. Nah, sebelum saya memulai materi ini, saya Iza SD, tanggal saya tumbuh 9 Januari
1923, tempat tugas di SMA Negeri 1 13 Koto Kampar. Kemudian terakhir saya ada pendidikan tenaga Universitas Negeri Padang tahun 1999. Nah, di SMA Negeri 1 13 Koto Kampar, mata pelajaran yang saya ampuh adalah mata pelajaran ekonomi. Baik, Ibu. Nah, kita sudah dari dalam pemaparan di sini, materi ini sudah Ibu dapat ketahui semuanya. Karena ini bukan hal yang baru bagi kita semua sebagai seorang guru, yaitu bahwa dan revolusi teknologi itu dalam pemanfaatannya dalam pembelajaran pertama itu masih dalam alami, kemudian berpindah ke kertas, kemudian naik tingkat tahun demi itu pindah ke kemudian tahun 1990 itu sudah masuk internet. Ribuan itu sudah dikenal tentang mobile ini seperti HP, jaringan yang lebih diakses internet. Itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada isi dan bahan, kemudian cara dan pengaturan. Dan kemudian di dalam kurikulum ke-13 itu, tujuan itu kita sebut dengan kompetensi, kemudian isi dan bahan adalah materi, kemudian cara adalah proses, kemudian pengaturannya adalah penilaian. Nah, dalam K13 ini, pembelajaran abad 21 ini, ada 3 hal yang akan dicapai oleh kurikulum. Yang pertama, karakter, yaitu bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Kemudian kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Kemudian literasi, bagaimana menerapkan keterampilan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, dalam kecakapan abad 21 yang dibutuhkan, yang pertama adalah kualitas dari karakter itu sendiri. Bagaimana menghadapi lingkungan, itu terdiri dari iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan kesadaran sosial dan budaya. Kemudian dalam kompetensi itu, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks, itu dibutuhkan berpikir kritis, memecahkan masalah, kemudian kreativitas, kemudian komunikasi, kemudian kolaborasi. Nah, dalam pembelajaran literasi, atau bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Itu bagaimana kita meningkatkan baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Ini memang sangat kompleks ya Bu Ibu. Setiap kurikulum kita ini selalu berubah, tapi untuk dari kurikulum 2013 menghadapi kecakapan abad 21 ini memang lebih dibutuhkan pendidikan karakter untuk meningkatkan bagaimana sikap anak didik kita dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin berkembang. Nah, ini dibutuhkan pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21, di mana
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berkembang begitu cepat. Kemudian sistem pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran yang berpusat pada pendidik, teacher-centered learning, menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau dulu kita guru adalah sebagai pusatnya, mana kita masih memakai sistem menjelaskan dan sebagai kontrol untuk menyampaikan materi. Tetapi untuk sekarang kita dituntut untuk pelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan guru sudah berubah fungsinya. Kemudian dalam pelajaran abad 21 itu ada 4 keterampilan atau dikenal dengan 4C dan 1L. C pertama adalah communication atau komunikasi. Yang C kedua collaboration atau kerjasama. C ketiga critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. C yang keempat adalah creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Yang 1L adalah literasi. Tunggu satu lagi. Tunggu satu lagi dulu. Jangan nangis, sebaju panggilan satu lagi tuh jangan nangis. Kalau nangis tuh marah dipukul nanti. Pelon. Tunggu sabar ya. Sabar nih satu lagi nih. Pelon nanti mana? Oleh didik lebih kepada bagaimana itu menyampaikan Film sebelah mana ya kalau nih dah nih cek satu nih. ya Mana itu kalau nangis. Ya, kolaborasi atau kerjasama pada karakter ini peserta didik. Mana di kelon di mana? Kelonnya di mana? Ada kelon di mana? Kelompok dan kepemimpinan beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif yang berbeda. Jadi pada kerjasama ini akan dinilai bagaimana peserta berinteraksi dengan sesama peserta didik lainnya. Kemudian critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pada karakter ini, peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, creativity and innovation, daya cipta dan inovasi. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Nah, demikianlah materi yang bisa saya paparkan pada pertemuan sesi ini. Ini Bapak Ibu lebih paham daripada saya tentang materi yang saya paparkan. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat semua. Tadi Bu Iza sudah memaparkan sepanjang itu
Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Bapak Ibu yang kurang mengerti, kami persilakan untuk bertanya kepada presenter kita, Ibu Iza, dengan judul Pembelajaran Abad 21. Iza, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Azahan Daulay. Apa saja yang perlu dipersiapkan guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad 21? Bu Iza? Halo? Ada pertanyaan dari Pak Daulay. Ibu Iza? Ada pertanyaan dari Pak Daulay, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran abad 21? Terima kasih ya Ibu Retayani sebagai moderator. Saya akan coba menjawab persiapan yang diperlukan untuk guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad 21. Nah, abad 21 ini adalah abad yang berhubungan dengan jaringan mobile yang sangat-sangat nah, guru itu tantangannya itu lebih besar. Kemudian kita mempersiapkan diri yaitu dengan kita bisa mengikuti misalnya perkembangan zaman dengan ikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pelajaran kita, kemudian kita membuka diri kita dalam perkembangan zaman ini. Kita ikut seminar pelatihan, kita adakan penelitian kemajuan masa akan datang. Saya kira itu jawaban untuk Bapak Muhammad Azahan Daulay. Kalau ada Bapak Ibu lain yang bisa menambahkan, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana Pak Muhammad Azahan Daulay? Sudah oke kah? Kalau begitu kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Rahayu. Bagaimana cara penerapan literasi di sekolah, Bu Iza? Terima kasih Bu Moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab bagaimana penerapan literasi di sekolah saya. Itu kami mengadakan literasi setiap hari Selasa dan hari Kamis sebelum memulai pelajaran. Itu 15 menit kami gunakan waktu tambahan untuk diberikan kesempatan kepada setiap siswa membaca buku. Misalnya kita ingatkan minggu depan kita literasi. Ini khusus untuk guru di jam pertama ya Bapak Ibu. Kemudian setelah siswa itu literasi itu bukan saja membaca, tapi siswa juga diarahkan untuk menulis atau menulis cerita atau yang berhubungan dengan literasi ini. Bisa saja nanti anak itu membuat puisi untuk tentang alam, kemudian nanti dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Nanti guru yang bersangkutan akan memilih karya anak tersebut dan dibacakan di depan kelas. Seperti itu kira-kira Ibu Susi Triharahayu.
penerapan literasi di sekolah saya. Terima kasih, Bu. Bagaimana Bu Susmitra Rahayu? Jawaban dari Bu Iza. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari PCC Maria. Iza, cara mengajak para menggunakan kalau secara langsung pada semuanya dengan berbagi. Pada apa nih? Gila. Ya, pertanyaannya dari PCT 9 Bet 5 Riau. Silakan Iza. Terima kasih Bu Moderator. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari VCT 92 Bet 5. Bagaimana cara mengajak para guru yang terlibat menggunakan cara pembelajaran abad 21, tetapi secara tak langsung, karena kalau secara langsung pada jilak semuanya dengan berbagai alasan itu, Bu. Kalau menurut pendapat saya, ini pembelajaran abad 21 ini sudah terhubung dengan kurikulum 13. Karena kurikulum 13 ini sedang dalam perkembangan. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru itu wajib untuk mengikuti perkembangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengajak menggunakan cara pembelajaran abad 21 secara tak langsung, barangkali kita bisa memaparkan cara mengajar kita yang sudah memakai model-model, kemudian kita bikinkan best practice-nya atau tekniknya, kemudian kita lihat kan kepada guru yang lain dengan cara begini Bu, begini loh Bu, untuk abad 21 ini bagaimana seharusnya belajar, begini Bu. Jadi di situ juga kita butuhkan peran kepala sekolah dan pengawas untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dirancang oleh pemerintah kepada guru. Saya itu jawab saya atas pertanyaan dari Siti 92 Bet 5 Riau. Terima kasih. Bagaimana PCT 92 Bet Riau 5 Riau? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Halo. Bapak Ibu yang mau bertanya masalah pembelajaran abad 21, kami silakan. Saya tambahkan barangkali Bapak Ibu hebat semua sudah mengerti tentang pembelajaran abad 21 ini karena ini adalah sudah termasuk dalam program ke-13 di mana guru bukan sebagai penyaji, kemudian fasilitas. Nah, itu kita mengarahkan murid siswa kita atau peserta didik kita untuk lebih aktif yang biasanya di kelas, tapi untuk abad 21 ini yang diharapkan aktif di dalam kelas itu adalah peserta didik, sedangkan guru sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran abad 21 itu berfokus kepada siswa ya Bu.
Sementara guru sebagai perantara. Seperti itu kira-kira ya, Bu? Beza? Iya, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita persilakan host untuk menutupnya. Ada di chatnya ada tuh, Bu. Di chat ada pertanyaan tuh. Oh, ini dari Ibu Sanria Elmi. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mewujudkan terciptanya pembelajaran abad 21, Bu Iza? Peran kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran abad 21. Dari Ya. Maaf, Bu, tidak dengar, Bu. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Sanria Elmi tentang peran Kepsek dalam mewujudkan terciptanya pembelajaran abad 21. Nah, saya pikir peran Kepsek dalam menerapkan pembelajaran abad 21 ini sangat penting dan harus berperan karena Kepsek yang mengelola kegiatan di sekolah kita, dan pembelajaran ini adalah satu program pemerintah yaitu bisa melaksanakan program yang telah dirancanakan oleh pemerintah itu dari adanya supervisi yang dilakukan oleh dibantu oleh bawahan yang telah ditunjuk untuk supervisi guru-guru yang melaksanakannya sekali dalam 6 bulan, sekali 1 semester. Saya kira begitu, Bu. bagaimana Ibu Sanria Elmi? Jawaban dari Ibu Iza. Baik Bu, ini Bu Iza. Ini ada pertanyaan dari Bu Robaida Ros. Bagaimana Bu menerapkan pembelajaran K13 melalui literasi agar siswa termotivasi dan tak bosan, Bu, karena tiap pagi literasi? Itu pertanyaan dari Ibu, siapa tadi, Bu? Robaida Ros. Ya, nih. Seperti saya jelaskan tadi, rasanya literasi itu bukan hanya untuk membaca materi pelajaran, tidak. Yang di sini boleh dalam bentuk apa saja yang menarik, misalnya buku cerita atau dongeng, puisi, atau apa saja, dan tidak melulu baca, Ibu. Dia menulis sebuah puisi, menulis apapun yang ada di dalam pikirannya. Pertama saya menerapkan itu susah, karena itu memang akhirnya bisa membacakan puisi di depan kelas atau membacakan karya di depan kelas, itu diberi apresiasi
kadang itu saya beri hadiah untuk memotivasi siswa itu menyampaikan dan pikirannya. Saya kira seperti itu. Bagaimana Ibu? Ini ada lagi pertanyaan Bu Iza dari Ibu Agustrianita. Seberapa mampukah seorang guru menerapkan konsep 4C dalam mengembangkan tugasnya sebagai seorang guru? Pertanyaan dari Ibu Agustrianita. Seberapa mampukah seorang guru menerapkan konsep 4C dalam mengembangkan tugasnya sebagai seorang guru? Bu Iza? Oke, Bu. Menjawab pertanyaan dari Bu Gustriani itu tergantung dari guru itu sendiri ya Ibu, karena bagaimana kita mau belajar, kemudian kita ingin tahu kita sebagai guru, kemudian menerapkannya di sekolah. Kalau kemudian ada satu literasi itu hanya sebagai penunjang untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Saya rasa itu, Bu. Bagaimana Ibu Agustrianita dari jawaban Bu Iza yang sudah memberikan jawaban panjang lebar? Bagaimana Bu? Saya kira udah lengkap jawaban dari Bu Iza ya, Bu Agustrianita. Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, guru hebat Riau. Halo? Bu, mengisi absen ya Bu kepada teman-teman. Halo? Halo Bu Iza? Kayaknya ini tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup aja Bu. Kita kembalikan ke host. Ini ingatkan untuk ngisi absen, tapi saya sendiri isi absennya di line dan multi line itu isinya apa ya Bu ya? Ibu Desi Suryanti. Isinya line diisi apa Ibu? Pada sibuk isi absen kayaknya. Nah, pada Hening. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang bertanya? Ibu Iza? Bagaimana kita tutup aja, kita kembalikan ke host? Ya, silakan Bu.
Baiklah, itu tadi penjelasan dari Bu Iza SPD dengan judul Pembelajaran Abad 21. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan kami sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya kami kembalikan kepada host. Silakan Ibu Desi ditutup. Uh,